ketahui tentang, Rebo Wekasan. Tentang Rebo Wekasan itu kayak gimana, Pak? Ini Ya ceritanya. gimana deh Rebo Wekasan itu? Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan apa? Safar. Safar Sekarang berarti ya? Iya Kalau berarti Safar mah panjang. Kalau jadi Rabu terakhir di bulan Safar, nanti jadi di bulan Maulid itu Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah, enggak ada Rabu terakhir. Safar. Orang Arab dulu Safar itu kosong ini. Gitu. Enggak. Jadi orang Arab itu kenapa dikatakan Safar dulu kali ya? Safar itu kan dulu orang Arab itu mengkosongkan atau kosong lah rumah-rumahnya itu. Jadi ada yang berperang, ada yang berdagang. Jadi pada saat bulan Safar itu ya kosong atau mengkosongkan. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang lagi kuning. Aspal. Iya. Asparagus ya. Iya. Iya gitu. Safar jadi kan bulan kedua setelah bulan Muharram berarti kan bulan Islam atau Hijriah. Nah, kalau misalkan Rebo Wekasannya ini kan terkenalnya itu katanya kalau di kitab Imam Ahmad Ad-Dairadi ya, dari Robi itu di mujarobatnya katakan diturunkan orang-orang yang ahli kasyaf diturunkannya 320.000 kurang lebih bala. Bala di sini kan dimaksud ujian. Nah, bukannya Bala Hatun yang istrinya siapa? Turki Usmani itu. Bala Hatun itu nama Osman. Khalifah khilafah ya Khalifah dulu. Turki Usmani pertama Osman. Balik lagi deh. Panjangan itu mah. Jadi intinya tadi diturunkan 320.000 bala. Di kitab Imam Ahmad Ad-Dairadi tadi 320.000, tapi diturunkannya itu pada hari Rabunya deh. Nih hari Rabu nih bulan apa terakhir. Tapi nggak langsung semuanya dikenain balanya. Maksudnya di parsial ntar. Jadi diturunkannya 320.000. Nah kalau di kitab Syalbuni itu di kitab Al-Firdausnya itu apa namanya diturunkan itu diberikan ke malaikat dulu nih gitu. Kalau kalian paket gitu. Iya gampangnya dipaket dulu nih gitu. Nah sama malaikat ini diberikan lagi ke ketuanya para wali di zaman ini yang bos zaman nanti sama para wali ini pasti begitu Yang itu tuh tentang balai yang turun yang paling kena bala tadi ya balanya itu bisa bala yang baik bisa bala yang buruk jadi bala itu bukan identik dengan kejelekan sebenarnya kan kalau yang kejelekan kan ajab ya jadi mau dosa mau kagak lu tetap kena bala gitu istilahnya iya lu mau berbuat dosa mau kagak itu bala mah kena aja gitu ini dasar bawa kasarnya itu selama setahun tuh 320.000 tuh ya hari ini misalkan 2 besoknya 10 ya 10 ya punya tuh gitu nanti tapi tadi tahapannya tuh apa namanya ahli kasyaf gitu ya terus kalau di kitab Imam Ahmad Al-Buni itu di kitab kitabnya tadi tuh di apa namanya ke malaikat dulu malaikat baru ke para wali begitu memang apa diriwayatkan dan ya di apa muka syafa itu kayak bermimpi kan. Jadi takutnya disalahpahami itu lah, salah pahami di kalangan orang awam mengatakan takutnya ini tuh bagian dari syariat yang dibawa oleh Nabi. Ya ada
yang mengatakan bahwa ini tuh dari Nabi, kan suatu amalan bisa jadi rusak, bisa jadi fasid itu karena niatnya juga. Nah, jika mereka memang meyakinkan bahwa ini datangnya dari Nabi, lalu melakukan amalan ini itu dengan dasar perbawakan ini dibawa oleh Nabi, ya nggak bagus, nggak benar juga. Ada ba'alaya, ada ba'alaya kalau lihat sama apa dahulunya. Jadi siapa tadi yang berdusta, yang mengatasnamakan waktu, dan ternyata itu hanya berbohong mengatasnamakan waktu, ya tempat duduknya nggak ada terang. Ya dikhawatirkan kayak gitu kan, orang awam menganggap bahwa ini adalah syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, padahal kan ini Para ulama ahli kasyaf. berarti sebuah ilham kan. Ya kalau ilham mau dipercaya, monggo, enggak juga enggak sampai ke titik kekufuran. Enggak harus diimani, enggak wajib diimani ketika itu berbicara tentang ilham. Kalau di Indonesia kan itu jadi adat sekarang, biasanya Kang Dadeng itu. Iya. Ya, di daerah Jawa. Indonesia doang. Di Jawa sini kan. Di Yaman kayaknya enggak ada. Di Arab ya. Enggak ada. Benar kayak gitu kan. Sampai kan apa namanya, para ahli hikmah gitu. Sebagian juga santri ada yang suka mengamalkan amalan-amalan juga kan pada pembokasan itu. Terus apa namanya, bikin wifi gitu kan. Malam sholat sunnah itu ya. Hajat. Itu gimana tuh? Gimana Mas? Gimana ya? Tapi emang apa sih yang saya dengar gitu dari guru di Rebo Wakasan, emang Rebo terakhir di bulan Safar. Dan emang mulai tadi sholat gitu. Terus tadi kata Bang Deng, ini bukan apa ajaran Nabi, tapi emang ada seorang yang ahli marifat, ulama yang ahli marifat yang dapat ilham bahwa turun 32.000 bala. Dan memang kalau mau melakukan sholat Hajat itu. sholat tolak bala gitu, karena bala turun, ya mungkin nggak ada nasnya gitu. Kalau sholat tolak bala, kecuali mungkin sholat sunnah mutlak atau sholat sunat hajat agar terhindar dari bala. Itu yang mungkin kurang lebih yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Karena memang ilham itu tidak bisa jadi itu kan, tidak bisa jadi hujah syariat gitu, tidak bisa jadi hujah syar'i atau hanya dari mimpi ataupun apa ada info ya ada apa pengetahuan mengenai hal-hal yang belum terjadi. Tapi memang amaliyah sholat mutlak atau sholat sunnah mutlak atau sholat hajat agar terhindar dari bala nggak harus terbawa kasih juga kan? Enggak. Nah, kan kalau lihat kata Baba tadi yang di kitab Firdaus itu kan diturunkannya juga parsial. Iya. Enggak langsung, berarti kapan aja bisa sholat. Nah ini mungkin yang kadang suka salah paham gitu, salah paham. Oh, Rebo Wakasan harus ini. Nggak harus, cuman itu tadi. Tapi kalau suka lanjutin aja. Suka salah apa? Iya. Kadang ya sebagai pengingat juga mungkin. Biasanya orang kan kalau ada sesuatu, misalkan orang sakit nih, baru ingat Allah. Sakit gitu. Kalau lagi senang mah, Allah di mana? Gitu kan. Jadi ya sebagai apa namanya, ada tahunan lah, minimal setahun sekali gitu. Nolak balas. Walaupun Ada bagusnya juga. walaupun suka ada kan orang-orang yang mengatakan, wah ini hukumnya bid'ah gitu kan, belum diajarkan sama Nabi. Kan yang harus dikoreksi sejak kapan kan bid'ah itu menjadi hukum. Iya. Kan wajib, sunnah, makruh, haram, sama mubah. Yang kalau usulnya itu asin, manik, kayak gitu. Bid'ah ini objek hukum.
Jadi bukan hukum tapi objek hukum. Nanti dia nih yang bakal dihukumi si dia. Gimana kita? Apakah bisa dihukumi sampai ke haram atau justru sunnah bahkan kayak gitu. Apa namanya, lalu gimana dengan amalan yang dihukuminya kan pembobokasan, perayaan, apa ya, peringatan, tradisi pembobokasan. Isinya itu tadi sholat hajat, yang hajatnya itu menolak bala atau sholat sunat mutlak kayak gitu. Lalu pembacaan yasin yang diulang-ulang pas salamun qawlan mir rabbir 313 kali. Ini kan sholat hajat itu sah, sholat yang sah. Pembacaan yasin ini sah. Terus juga kadang suka ada sedekah, ada yang bikin segala macam. Ini juga sah. Bahkan sangat sah juga jika dilakukan tiap hari. Tolak bala. Jangan bikin ibadah yang momen tahunan gitu tahunan atau tahun sekali baca yasin. Enggak. Justru ketika memang dilakukan setiap hari dengan tujuan menolak bala, bersedekah tiap hari dengan tujuan menolak bala, ya ini sesuatu yang bagus. Tapi para wali sendiri yang kadang apa namanya terkenal itu kalau misalkan nggak dikasih bala itu dia takut. Oh nih nggak disayang hati bagaimana nih dan kasih ujiannya sama Allah nih. Gitu. Itu para wali sendiri gitu. Kalau kita kan setelah bala ngeri nih takutnya gimana nih karena belum siap. Mungkin Ini memang minta biar ada bala. Iya. Kalau wali dikasih susah seneng deh, dikasih seneng ya, susah seneng nih. Masya Allah gitu. Iya. Wali itu maksudnya. Iya. Kalau kita ya menolak kepada azab lah. Iya. Gitu. Kan kalau zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa kan langsung azabnya kontan. Gitu kan, apa kayak misalkan ada yang langsung dikutuk, diazab jadi kera, ada yang banjir bandang gitu kan. Kalau kita juga ini ya. Banjir. Iya banjir segini lah di rumah kan. Bikin juga jongkok kan. Jongkoknya genteng kan. Iya jadi kaum para nabi terdahulu itu kontan azabnya. Jadi bisa dikatakan zaman Nabi Muhammad nih umat Nabi Muhammad itu ada azab. Gitu. Lebih ke bala gitu. Karena selama masih banyak yang beristighfar aja menyebut nama Allah gitu, Allah masih tahan. Di saat sudah tidak ada baru diturunkan azab kan salah satu kemuliaan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya makanya kalau misalkan kita lagi berbuat dosa misalkan, iya kebetulan gitu dosa buru-buru dari istighfar nih. Kayak misalkan orang mabuk kan atau orang zina kan ibaratnya ada peribahasa itu kan kena airnya gitu. Ya, kita sih nggak ngelakuin itu tapi karena ada di daerah kita ya tanggung jawab juga kita sebenarnya. Berarti kan kita harus amal ma'ruf nahi mungkar itu kan di dalam agama. Ya biar aman, biar tentrem. Turunnya bala. Iya. Bala yang ya. Tapi kalau para wali pengen diuji sama Allah katanya pengen rasa kasih sayang itu. Kayak misalkan begini lah Bang Dadeng. Orang pacaran gitu. Dicubit nih sama pacarnya nih. Gitu. Kan nikmat gitu. Kalau kata yang pacaran mah Cubit lagi dong. cubit lagi dong gitu. Iya. Gitu. Iya kan. Ya, jadi Amalia apa? Amalia malam pembobokasan itu kayak gini. Kadang emang ada segelintir orang yang gua nggak ada dari sononya. Enggak, ini tuh bid'ah. Mungkin orang yang punya statement demikian baru baca satu hadis. Tapi baru baca satu hadis tapi fatwanya seperti penakluk badai. Padahal baru main di pinggir pantai. Wah, anak khairum minhum. Emang apa ya? Mungkin yang diajarkan oleh
guru-guru kita gitu. Ya baca referensi itu bukan dari satu disiplin ilmu saja. Dan memang tadi balik lagi Amalia Herbawa Kasar ini sah dilakukan selain di malam Herbawa Kasar. Sah dilakukan selain di malam Herbawa Kasar. Makanya saya setuju. Amalia apa yang cocok atau pantas pada malam Herbawa Kasar? Jom aja. Iya. Iya, cuman kalau bala itu balik lagi bala tadi diturunkan 320.000 itu untuk 1 tahun. Dan mungkin turunnya ini juga dipicu ya dengan hal-hal yang bisa menyebabkan bala itu. Kalau di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa namanya saya di zaman yang ala umati yafiruna minal fuqaha'i minal ulama'i wal fuqaha. Jadi akan datang satu hayati maka bisa hayati satu masa kepada umatku di mana mereka itu akan itu berlari atau kabur daripada ulama dan ahli fikih dan fuqaha. Kalau sudah terjadi seperti ini maka kan Allah akan memberikan cobaan. Kalian tahu kama akan memberikan bala di salah satu baliatin gitu dengan 3 bala gitu. Yang pertama kan apa namanya yarfa'ullah dicabut keberkahan kasabnya. Ini kan suatu bala juga ketika kita usaha jerih payah kita banting pulang ternyata tidak ada keberkahan di dalamnya. Ini kan termasuk bala juga. Terus apa namanya jing nanti diangkat sultan yang zalim, sultanan zalim. Jika kita banyak membuat kejoliman, membuat kerusakan di muka bumi. Ketika itu salah satunya lari daripada ulama dan fuqaha itu maka akan diberikan bala berupa diangkatnya sultan atau pemimpin yang zalim. Jadi kalau ada sultan yang zalim, ya silakan mau mengkritik segala macam. Ya memang sepatutnya seperti itu karena kan itu tadi kita memilih pemimpin itu berarti salah satunya kita memilih orang yang bakal kita kata-katain nggak kata lagi nantinya gitu. Ya kan ketika mereka melakukan apa namanya kebijakan-kebijakan yang aneh yang ngaco, kita sebagai rakyat tidak mengamanati, tidak mewakilkan suara kita kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang ngaco kayak gitu. Jadi kalau ada sultan yang zolim ya kita juga introspeksi. Ya, sejauh mana kita melakukan kezaliman sehingga ya seorang pemimpin yang zolim. Kalau itu terjadi, semoga enggak. Udah belum lah. Nah, terus yang ketiga itu yang sujud minat dunia diri iman keluas Nauzubillah. Keluar atau meninggal tanpa membawa iman. Itu juga bagian dari bala. Makanya saya udah pernah ngomong di bahas sebelumnya itu masalah terbesar juga itu kita meninggalkan dunia atau wafat tanpa membawa apa namanya meninggal suul khotimah. Masalah terbesar gitu yang selama ini kita hindar, yang harus kita hindar itu melakukan banyak kebaikan. Berarti beribadah hati. Berarti tugas sebagai wakil rakyat lah, tugas sebagai santri lah, melestarikan Amalia ini. Berarti al-muhafadzatu al-qadimis sholeh. Jadi melestarikan jejak-jejak kiai, jejak-jejak terdahulu. Dengan itu melakukan pembacaan ini, pembacaan Yasin itu, melakukan sedekah. Dan walaupun dengan tujuannya itu muhafazatun ala qadimin sholih, apa gitu kan ini dirabawakasan mau dilakukan tiap hari kan tapi enggak apa-apa. Mencegah dari bala penyakit segala macam. Lalu kan ada lanjutannya al muhafazatun ala qadimin sholih wa khazabul jadidil asal. Minum vitamin. Ayo kita bergasak. Iya. Soalnya ada apa sih namanya?
lu sakit nggak ini sih nggak melakukan amalia pembawakan. Oh, jangan sampai gitu juga. Iya, iya. Kita meyakinkan bahwa bala atau itu tuh datangnya karena Prabowo Kasan, ya bisa masuk kepada ranah-ranah kemusyrikan karena Meyakini. Tidak. meyakini itu tuh karena Prabowo Kasan ya, bukan karena Allah yang memberikan itu. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat. Saya pernah baca, jadi emang orang Arab jahiliyah dulu tuh meyakini bahwa penyakit ini menular dengan sendiri tanpa disandarkan pada yang zat yang maha kuasa, menular dengan sendirinya gitu. Jadi ya itu tadi karena enggak ini nih. Jadi mengkaitkan Iya. itu. Ya mengkaitkan sama bulan Safar itu ya makanya. Sama sahabat juga kan dibantah. Kiranya dengan kan karena bulan Safar bulan sial gitu kan ya. Kurang lebih ada yang berbicara seperti itu. Iya. Terus Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra kan gitu. Nikahnya kan bulan Safar. Sebagian ulama kan bilang ya maksudnya untuk membantah itu kan Iya. aib di umat. Maksudnya untuk membantah itu. Itu tadi ya Allah menurunkan bala ya. Iya sah-sah aja. Ya Allah. Nah, bagaimana kita istilahnya mereaksinya kan gitu. Antipatinya tadi. Gitu. Tadi kalau misalkan diturunkan kepada para wali dulu nih pertama yang dapat balanya nih dalam arti yang menahan, ada yang berbicara seperti itu ya sama seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat mau meninggal itu kan sakaratul maut itu kan biar umatnya tidak terlalu sakit pada saat Dicabut nyawa kan gitu. Itu kan istilahnya memberikan sedikit keringanan untuk kita. banyak Iya, memberikan banyak keringanan untuk umatnya itu. Menanggung rasa sakitnya sakaratul maut itu untuk kita kan gitu. Ya halnya sama seperti karena alulama warasatul anbiya gitu kan tidak jauh berbeda sebenarnya. Para wali kekasih-kasih Allah kan wali itu kan itu tadi biar umatnya Kanjeng Nabi itu tidak terlalu berat gitu menghadapi ujian-ujian yang Allah kasih gitu, bala-bala gitu. Baik yang baik maupun yang buruk kan gitu. Bisa melewati makanya tadi ada sholat ini bikin wifi apa segala macam amalan-amalan sebenarnya bukan menolak bisa melewatinya dengan mudah mungkin kan begitu. Kalau menolak kan itu dari Allah juga, kita menolak pemberian. Iya. Karena istilahnya karena bahasanya sudah Bala. bala istilah dibahaskan seperti itu. Sah, pokoknya semua amalannya itu sah gitu. Yang belum sah sama kalian Dan tidak. kapan nih? Berarti baca Yasin, sholat sunnah mutlak, terus sholat sunnah hajat, lidafil bala, semua sah. Sedekah juga tidak bala. Sah gitu. Iya. Pokoknya jadi semua sah kalau ditinjau dari segi hukum. Iya. Ditinjau dari segi hukum. Itu amalia. Berarti kalau misalkan ada yang sholat, saya mau sholat sunnah pembawakan, nggak boleh ya? Iya, Ngajak juga nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Karena itu berarti kadang-kadang kalaupun kalau mau itu di sholat Iya. nah mungkin sholat safar. Ditanya sama orang tuh misalkan, "Woi, gini kagak nengok." Gitu. Lagi sholat ternyata ngejawab. Juga bisa. Sebenarnya bukan sholat apa ya, kagak mau nengok aja. Atau mungkin lagi nyari duit. Nyari duit ternyata. Jadi Sah semua amalia, maksudnya amalia yang itu yang umum dilakukan di hari Rabu terakhir di bulan Safar itu kayak nih seperti sholat sunnah hajat dengan ya hajatnya itu biar terhindar dari balain atau membaca Yasin, bersedekah itu semuanya sah boleh dilakukan.
apa namanya, dengan itu ya, dengan landasan bahwa ini tuh bukan dalil atau bukan hadis, apalagi mengatakan hadis dari Nabi gitu. Ya itu tadi, ilham kepada para wali itu, dan tujuan sholatnya itu ya sholat hajat, dan hajatnya adalah menolak daripada bala. Terus sedekahnya itu sah dan boleh dilakukan setiap hari kapanpun, tidak harus tertentu permukaan. Iya. Dan mungkin boleh juga niatnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Esensinya Ya. supaya ya gitu, taqarrub. Iya. Iya, mungkin para ulama itu kan ditakutkan kan, wah kan dari apa namanya, dari setahun gitu, ya minimal sekali lu pada baca gitu kan. Ada kan yang baca Quran setahun sekali ada yang nggak baca-baca juga ada gitu. Diingatkan sama ulama, lu baca Yasin nih malam. Iya, baik baca. Iya, begitu. Banyak doa Itu gitu. banyak Apa kan doa. ketika kita tahu datang bala atau bencana segala macam hendak datang ya. Terlepas dari itu semua, doa silaturahim ya. Doa itu senjatanya umat muslim. Apa sih, bisa menolak kepada ya bala, dan juga menurunkan kok. Atau apa aja doa. Minta kaya banget, minta Kayak Rapatar. Tapi emang Mbak ya, Iya. bala sama azab itu mungkin kata yang identik, hampir sama. Kalau dari segi penjelasannya gimana tuh, Pak? Maksudnya yang maksudnya yang apa ya? Yang gampang gitu. Yang gampang lah gitu, yang gampang, bala sama azab gitu. Takutnya salah. Oh, gue diazab nih. Itu tadi, kalau bala itu kan bisa disamadengankan dengan ujian. Ujian. Iya, kalau anak sekolah atau anak mahasiswa kan ujian itu yang untuk menaikkan kelas. Kenaikan kelas gitu, kenaikan pangkat lah kalau misalkan orang-orang Islam gitu kan, menaikkan pangkat kita nih gitu. Mau di bawah aja, mau naik tingkat gitu. Itu kan bala itu bisa disama dengan ujian dan tidak terikat dengan dosa ataupun tidak berdosa. Orang yang mau berdosa, orang yang tidak berdosa pun kena bala begitu. Dapat tuh cobaan, dapat tuh ujian. Kalau azab mah keterikatannya tadi dengan dosa. Dosa kepada Allah khususnya, kayak misalkan kaum-kaum yang terdahulu tuh tadi tuh, gitu kan, berdosa langsung kepada Allah kan gitu. Musyrik, syirik, itu kan langsung diazab tuh sama Allah. Nah, kelebihannya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu ditahan azabnya, nggak langsung kontan gitu. Hanya tadi tuh kalau masih banyak yang beristighfar gitu kan ya, insyaallah aman lah azab mah gitu. Ya misalkan apa namanya, iya. Itu tadi azab, kan ada azab, musibah, apa namanya, tadi bala gitu. Ya karena bahasa Indonesia aja bala identik dengan Wah itu Pak ya. gitu. Sebenarnya kalau Itu coba. Arab tuh begitu, musibah kan sesuatu yang menimpa itu kan bisa baik, bisa buruk. Gitu. di Sunda juga kan beda lagi, bala itu kotor kan. Iya. Musibah, wah karena musibah nih 2 miliar. Gitu. Iya, kalau kita nggak bisa kena musibah nih 2 miliar, kita pakai korupsi. Berapa menimpanya? Enggak. Jantungan 2 miliar. Triliunan tau. Dari makanya para wali mah seneng Dikasih jalan. Iya. Itu disayang sama Allah. Jadi inti mungkin sedikit apa? Lalu udah mungkin bisa sare lah. Apa? Iya. Siap. Nah itu pokoknya jadi kasih. Nah jadi sedikit mungkin benang merah dari obrolan kosong kita ini. Bulan Safar maksudnya kosong mulu apa gimana? Ya, jadi bahwa tradisi rumah bongkar ini bukan
apa namanya, bukan amaliyah yang dibawa oleh Nabi Iya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan adapun berita tentang turunnya bala itu bukan juga hadis dari Nabi, bahkan yang mengatakan bahwa itu hadis Nabi, siap-siap tempat duduknya nggak ada nih, bukan. Katanya Pak Ahmad itu. Terus amaliyah kayak apa tadi, membaca Yasin, sholat hajat, lidah bala atau sedekah, itu adalah ibadah sah, dan sah juga dilakukan. Hari ini Guys, memang ya, kita sekarang judulnya makan. Rebowo Kasen ini kan apa ya? Wah, udah dibahas buat kali oleh kiai gitu. Ya, kita tinggal makan saja. Iya. Di videonya Mau neraktir. makan-makan setiap malam Rebowo Kasan. hampir sama Kunwai. kiai. Allah alam Islam.